Jahmada Girsang yang saya hormati, Anda menghormati saya kan? Ya, siap. Tetapi ketika Anda belok, Anda nggak ngomong apa-apa ke saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Relvi. Silakan lanjut Bung Rifai, silakan. Ini Pakai ini, pakai nama. pengacara raja konten, kata Rismon. Ini teman saya yang paling baik. Tetapi ketika belok dia tidak ngomong. Udah. Oke. Udah. Jangan. Dia sebenarnya salah satu rekan lawyer di Bala RRT, dan memang saya agak heran sebenarnya ya, agak kaget kok mudah sekali dia marah pada malam itu. Padahal sebelumnya dikenal orangnya sangat sabar, sangat humble, akomodatif, dan memang juga dia banyak mengaku bahwa dia adalah mediator gitu ya. Barangkali itu juga yang menyebabkan dia tiba-tiba memediasi Rismon dengan Jokowi agar berdamai, dan kemudian akhirnya Rismon mendapatkan SP3. Kita tidak tahu juga. Tapi begini, ada beberapa hal yang saya perlu klarifikasi ya. Kenapa begitu? Karena terus terang setelah Rismon belok, istilah saya belok lah ya, itu ada juga banyak fitnah ke saya. Bahkan seorang tokoh kawakan yang saya tidak mau sebut namanya tentu mengatakan bahwa mastermindnya saya beloknya Rismon itu. Mastermindnya saya. Tapi ada orang yang mengatakan nggak mungkin Refli atau RH tidak tahu ya. Pasti tahu. Nah ini yang susahnya kalau kita hidup dalam sebuah spekulasi. Sementara orang yang dispekulasikan sendiri nggak tahu menahu. Jadi karena itu saya kelihatannya perlu reveal ini ke publik ya, mengungkapkan ini ke publik, dan mungkin Anda juga pengen tahu cerita yang sebenarnya ya. Walaupun ini bukan substansi, tapi ini soal hal yang penting, soal bagaimana kemudian kita mengerjakan atau bekerja sebagai lawyer, sebagai penasihat hukum, sebagai pemegang kuasa hukum gitu. Jadi begini saudara sekalian, setelah Dr. Tifa itu berdiri sendiri dan kemudian meng-hire dalam tanda kutip ya, karena semuanya pro bono sih sebenarnya. Meng-hire dalam pengertian bahwa memang dia di-hire, tapi bukan dalam pengertian uang ya. Meng-hire lawyernya sendiri. Tiba-tiba ada keinginan dari RRT ini atau klaster kedua ini untuk bersatu, membentuk tim lawyer sendiri. Makanya kemudian mereka bernegosiasi. Nah, dalam negosiasi itu ada 3 arus utama kan, arusnya Dr. Tifa, arusnya Roy Suryo, dan arusnya Rismon Sianipar, kan begitu. 3 arus tersebut kemudian membawa gerbongnya masing-masing. Dr. Tifa gerbongnya itu dikomandani oleh Dr. M. Taufik, itu ahli pidana yang domisilinya di Solo. Kemudian gerbongnya Rismon dikomandani oleh oleh Jahmada Girsang atau Jagirs ya, dipanggil Jagirs dengan singkatan. Dan ada beberapa lawyer yang ada di belakangnya, ya 4-5 lawyer ada. Kalau yang tercatat mungkin ada 5-6 lawyer lah, karena akhirnya ada yang tidak aktif juga, termasuk Jagir 5-6 lawyer itu. Kemudian demikian juga Dr. Tifa. Nah, saya dimajukan oleh Roy Suryo dan cuma 1 lawyernya, cuma RH sendiri. Kenapa begitu? Karena Roy Suryo agak istimewa. Dia tidak mau keluar dari grup sebelumnya yang membela dia. Padahal misalnya Dr. Tifa menginginkan mereka bersatu tentu dengan naungan lawyer sendiri. Tapi Mas Roy tetap. Nah, yang keluar dari grup itu adalah Rismon. Maka kemudian mereka bersatu. Jadilah mereka bersatu. Jadi kalau misalnya inisiasi ini dilakukan oleh siapa-siapa misalnya, itu salah betul, karena inisiasi ini dilakukan sendiri oleh RRT Roy Rismon Tifa, terutama Dr. Tifa yang ditinggalkan sendirian dalam tanda kutip selama beberapa bulan, karena dia sejak Mei atau Juni dia sudah keluar dari grup itu, kemudian sampai November. Nah maka kemudian karena saya dimajukan Mas Roy, Dr. Taufik dimajukan Dr. Tifa, kemudian Jagir dimajukan oleh Rismon, maka jadilah kami 3 koordinator.
Dan kemudian akhirnya nama grup lawyer itu namanya Bala RRT, itu Barisan Pembela Roy, Rismon dan Tifa. Ya, Bala RRT. Barisan Pembela Roy, Rismon, Tifa. Karena kami dimajukan masing-masing sebagai lokomotifnya, maka 3 orang ini menjadi koordinator. Saya yang terus terang saja belum pernah berkecimpung di masalah-masalah pidana karena memang tidak tertarik sebelumnya, ya ditunjuk sebagai salah satu koordinator. Tapi saya memilih menjadi koordinator non litigasi, sementara koordinator litigasinya M. Taufik dan Jagir. Dalam perjalanan rupanya M. Taufik tidak bisa aktif karena dia berdomisili di Solo. Maka kemudian yang aktif sebagai koordinator adalah saya dan Jagirs. Tetapi Jagir ini orangnya very very humble. Jadi saya katakan baik ya. Very humble dan sering sekali menyapa saya Prof, padahal saya bukan profesor. Nah, dia panggil terus saya Prof, kemudian dan dia bilang bahwa saya guru dia karena waktu dia mengambil CLA, ngambil sertifikat Certified Legal Auditor, itu salah satu pengajarnya saya. Nah, makanya dia mengatakan saya guru dia dan lain sebagainya. Dia humble walaupun dia lebih senior dari saya. Nah, pada saat gelar perkara khusus sebenarnya saya tidak memajukan diri untuk menjadi salah satu delegasi. Tetapi karena M. Taufik tidak datang, kemudian akhirnya Dr. Tifa dan Rismon menunjuk saya sebagai salah satu delegasi untuk di gelar perkara khusus. Pada waktu gelar perkara khusus pembukaan, saya menyuruh Jagir sesungguhnya untuk menjadi ketua delegasi dan meminta dia membuka atas perwakilan Bala RRT. Tetapi rupanya dia lebih percaya kepada saya dan akhirnya saya pun menjadi ketua delegasi di sana dadakan. Untuk saya pakai masih celana yang sopan dan masih pakai jas walaupun kemudian tidak ada persiapan apapun. Cuma karena seperti yang saya katakan, saya mengikuti kasus ini sejak tahun 2022 ya hafal di luar kepala apa yang dipermasalahkan dan lain sebagainya. Apalagi saya membahasnya dalam podcast berkali-kali kan begitu. Jadi akhirnya kami jalan dengan baik sampai kemudian jalan dengan baik itu adanya dia mengerjakan tugas-tugasnya, bahkan alamat kantornya Jagir itu digunakan sebagai alamat kantor Bala RRT. Bahkan surat kuasa pertama itu menggunakan kantor dia. Ya, bahkan beberapa surat menyurat juga menggunakan alamat dia karena dari awalnya sudah begitu. Berjalan dengan baik sampai kemudian pada tanggal 11 Maret 2026 saya merasa kalau dibilang langit runtuh terlalu berlebihan. Saya merasa kaget luar biasa ketika seseorang mengirimkan link berita kepada saya dari CNN dan sepertinya link berita itulah yang viral kemana-mana yang mengatakan Rismon minta JR. Ibarat tidak ada panas, tidak ada hujan, kok tiba-tiba langsung JR. Kaget saya kan. Nah, dalam kekagetan tersebut ya saya kemudian saya bilang coba saya klarifikasi. Jadi termasuk istrinya Mas Roy Suryo itu mengirimkan link itu juga kepada saya pada tanggal 11 Maret tersebut. Nah lalu kemudian saya akhirnya minta waktu untuk mengklarifikasi kepada Rismon pertama dan kemudian kepada Jagir. Rupanya komunikasi ke Rismon tidak jalan. Sejak tanggal 11 Maret itu saya tidak pernah lagi direspons oleh dia. Dan konon saya mendengar sepertinya komunikasi dia sudah di marking oleh petugas. Jadi nggak bisa lagi sembarangan. Nah, kemudian pada tanggal 11 Maret tersebut, saya kemudian menghubungi Jagirs ini. Ya, jadi pada tanggal 11, ini saya mendapatkan ini ya, berita yang saya share ya, biar ada ininya, ada apa? Nah, berita ini yang saya dapatkan masih ada, mudah-mudahan nggak dihapus ya. Oh, itu berarti harus di save biar nggak dihapus. Nah, berita ini yang mengatakan bahwa nih Rismon ajukan, udah saya share ya. Rismon ajukan restoratif justice di kasus ijazah Jokowi. Saya
kaget kan. Lalu saya kemudian itu saya mendapatkan berita itu pada pukul 16.10 yang dikirimkan oleh seseorang kepada saya. Seseorang itu telepon saya sebelumnya, ya. Lalu kemudian 16.10 juga saya kemudian bikin WA kepada Bang Jagir. Saya panggilnya Bang Jagir ya, karena dia memang lebih senior. Bang, ini benar, saya bilang. Lalu saya, karena belum ada jawaban, lalu saya miss call 2 kali pada pukul 16.11 itu. Atas miss call saya, dia kemudian jadi dalam miss call itu kemudian dia telepon balik. Dia mengatakan dia sudah ditelepon oleh prinsipal ya, tapi dia tidak angkat. Dia mau ngasih tahu saya. Makasih ya Bang Jagir ya atas kebaikannya. Jadi kami bertelepon itu sampai 19 menit, sampai pukul 16.29. Ya, 16.29. Tapi intinya pada waktu itu dia mengatakan bahwa Rismon RJ itu karena kemauannya sendiri, karena ketika dia pulang ke Bali G katanya ada permintaan keluarganya, kamu kan sudah selesai dan lain sebagainya, dan kemudian dia mengatakan bahwa permintaan keluarganya untuk sudahlah selesai, kira-kira begitu ya. Itu yang dikatakan. Saya tidak mengurangi ya, tidak melebihkan, kurang lebih begitu. Ya tentu kita soal percaya dan tidak percaya itu kan soal analisis nanti berikutnya. Nah sejak itu dia masih menghubungi saya, minta misalnya dalam press conference minta hadir. Lalu kemudian saya pun juga masih menghormati dia, masih asas ya, bukan saya tidak menduga macam-macam. Tetapi kemudian saya akhirnya memutuskan untuk mengakhiri Rismon. Jadi kita mengakhiri Rismon itu kan esok harinya kita konferensi pers di Polda Metro Jaya. Tapi dalam konferensi pers itu ada teman senior saya mengatakan jangan dulu diputus hubungannya dengan Rismon, karena siapa tahu dia mengambil RJ itu karena berada dalam tekanan, kan begitu. Dia berada dalam tekanan, jangan dulu. Oke, berdasarkan itu kami belum memutuskan hubungan dengan Rismon. Tapi karena Rismon di WA tidak jawab-jawab, akhirnya kami memutuskan besoknya ya. Karena tanggal 11 Maret itu, 12 Maret hari apa? 12 Maret itu hari apa? Nah, 12 Maret itu hari Kamis. Nah hari Jumatnya kita kemudian di suatu tempat akhirnya mengambil langkah untuk memutuskan hubungan itu dan kemudian membentuk yang namanya Troya. Tapi prinsipal yang membentuknya. Jadi yang membentuknya adalah prinsipal dan akhirnya kita putus hubungan dengan Rismon. Ya, nih saya sampai tanggal 13 Maret itu masih mencoba menghubungi Rismon tapi tidak dijawab. Kemudian pada tanggal 12 Maret menghubungi Rismon tapi tidak dijawab. Kemudian mencoba telepon Rismon tapi tidak diangkat pada tanggal 11 Maretnya. Dan akhirnya kita putuskan kayaknya Rismon sudah tidak punya keinginan untuk berhubungan. Saya kira ini saya save ya untuk tanda bukti. Tidak punya keinginan untuk katakanlah berkomunikasi. Ini kita putuskan dan kita minta Rismon kemudian juga memutuskan kuasanya kepada kita. Jadi ada vice versa. Kita mengatakan kita mundur, dia kemudian membuat surat. Tapi suratnya itu lucu. Terhitung sejak tanggal 2 Maret. Saya tahulah kenapa 2 Maret, karena tanggal 3 Maret ternyata dia mengajukan RJ-nya. Jadi restoratif justice dia ajukan tanggal 3 Maret, lalu surat pemberhentian sebagai lawyer itu dia bikin per tanggal 2 Maret. Padahal surat itu sendiri ya tentu baru dibikin setelah tanggal 11 Maret kan. Jadi dan itu kalau orang menengarainya gini, saya kembali pada prinsip good governance, clean government. Kalau Anda melakukan sesuatu dan sesuatu itu Anda anggap jalan baik, ya, jalan yang terhormat,
jalan yang seharusnya, bukan jalan yang lain, ya dalam tanda kutip lah, ini mohon maaf ya, maka kan harusnya terbuka kepada sejawat lawyernya. Kan apalagi kami satu grup kan, apalagi saya koordinator, salah satu koordinator, dan de facto saya koordinator yang selalu memimpin rapat dan lain sebagainya. Maka tidak heran kalau orang kemudian mengatakan mastermind-nya saya, saya yang kemudian yang dituduh bahwa ini otak di balik ini. Termasuk juga kemudian orang mengatakan, wah ini Dr. Tifa sebentar lagi juga on the way untuk minta restoratif justice. Jadi yang disalahkan malah ada juga kelompok-kelompok yang hobi sekali menyalahkan Refli Harun, apa-apa Refli Harun yang salah ya, dan lain sebagainya. Nah jadi pada waktu gelar perkara khusus itu saya nggak pernah, saya tetap punya hubungan baik dengan Jagir, sering WA-WA-an, tapi saya perlu menyampaikan ke publik. Walaupun saya cuma menyindir ya, ini teman baik saya, tapi kalau belok nggak ngomong-ngomong. Saya bilang kurang lebih begitu kan, kalau belok nggak ngomong-ngomong. Nah tidak disangka ternyata dia marah. Saya juga heran. Artinya sindiran saya itu mengena di hatinya. Pertanyaannya adalah why? Kalau misalnya cuma dibilang belok nggak ngomong-ngomong kok marah? Ya kan? Kalau Anda paham sedikit psikologi, maka Anda bisa menjawabnya kan? Artinya ya benar belok. Kira-kira begitu kan? Karena kalau misalnya bagi dia itu jalan yang baik dan jalan yang lurus, tidak ada apa-apanya, ya mungkin dia nggak marah, dia cuma ketawa saja. Kalau saya misalnya dalam kondisi yang menganggap jalan itu baik misalnya, kalian kita balas saja. Oh ya Prof, kami ini orang yang pandai memilih jalan, tidak seperti kalian. Ada tembok besar, ada jurang, kalian terjun malah di dalamnya. Misalnya begitu, kalau dia cerdas kan begitu. Kalau dia artinya secara emosi stabil. Tapi saya lihat malam itu Bang Jagir bukan Bang Jagir yang sesungguhnya. Saya lihat Bang Jagir yang mudah sekali marah. Coba lihat. Ketika awal-awal dia sudah marah sama Rosario. Padahal sobat era sekalian, selama kami bergaul dan rapat, nggak pernah dia marah. Dia sabar sekali orangnya. Mengeluh pernah, tetapi marah tidak. Bahkan dia sangat, kalau orang Jawa tuh niteni ya untuk misalnya mengajukan ahli dan saksi, padahal kadang-kadang berubah-ubah, ada ketidakpastian, tapi dia titeni betul. Tapi saya tidak tahu kenapa malam itu dia mudah sekali marah. Saya kemudian didatangi dia dan saya disalamin dalam posisi duduk. Ini betul-betul sopan orangnya. Tapi setelah ini barangkali kita tidak akan lagi menjadi sahabat yang baik ya. Tapi mudah-mudahan tidak demikian ya. Karena apalah ya yang kita perjuangkan kan adalah kebenaran. Jadi kalau misalnya Bang Jagir yakin bahwa yang ditempuh Rismon adalah sebuah jalan kebenaran, silakan go ahead. Kami yakin bahwa jalan kebenaran itu tidak untuk meminta RJ. Kan saya udah bilang, kalau klien saya minta RJ, saya mundur. Dan saya mundur untuk menjadi katakan lawyernya Rismon. Di antara salah satu misalnya katakanlah minta RJ lagi misalnya antara Dr. Tifa sama Roy Suryo, ya mundur lagi saya. Sampai kemudian kita mencari kasus ini bisa kita selesaikan dengan cara yang kita menang, bukan kita kalah. Kita menang itu apa? Kita berhasil menggagalkan kasus ini karena penyidik tidak profesional misalnya, atau lampaunya waktu dan lain sebagainya. Bukan karena kita minta maaf, karena maaf itu kan Anda berposisi sebagai orang yang mengaku salah. Karena mengaku salah Anda minta maaf. Dalam hal ini tidak ada yang salah. Dr. Tifa tidak salah, Roy Suryo tidak salah, karena mereka memperjuangkan keyakinan mereka berdasarkan ilmu yang mereka punyai dan menyampaikannya ke ruang publik berdasarkan kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Opini tanpa riset pun boleh disampaikan ke ruang publik sepanjang itu adalah opini. Ya. Jadi kita clear aja, ini opini saya, ini fakta yang saya temukan, ini data yang saya peroleh. Nah, karena itu tidak boleh dikriminalisasi pendapat orang tersebut. Kalau misalnya yang bersangkutan misalnya tidak suka dengan pendapat kita, ya yang bersangkutan punya kebebasan untuk menyanggahnya kan, gitu. Kalau tersinggung, ya sebenarnya yang diutamakan jalur perdata sesungguhnya, bukan jalur pidana, karena jalur pidana itu membuat negara repot jadinya. Masa cuman masalah panitia coret-mencoret dan lain sebagainya yang ngelapor polisi dan kemudian sok jagoan semua. Awas loh, ada konsekuensi hukumnya. Ngomong bahwa ijazah yang di Polda Metro Jaya itu tidak genuine. Awas loh, berarti kamu menuduh Polda Metro merekayasa kasus. Ini ada konsekuensi, dilaporkan. Allahu Akbar, mudah sekali kita melaporkan orang.
dilaporkan itu jangan pendapat tapi kejahatan, ya kan? Perilaku yang dilaporkan bukan pendapat, harusnya begitu. Jadi, nah, kenapa di Rakyat Bersuara itu saya tidak mau hadir sebagai narasumber? Sesungguhnya mungkin saya termasuk duluan yang dihubungi untuk datang setelah Rismond mengatakan iya. Saya berpendapat begini, enak dalam kacamata saya ya, dalam kacamata beberapa orang juga, enak sekali ya jadi pengkhianat itu, karena kok bisa dikasih panggung gitu, ya kan? Kasih panggung. Ya sorry, ini pengkhianat dalam perspektif kita ya, dalam perspektif sana kan hero dia kan pahlawan. Jadi saya sudah dihubungi pada tanggal 17 April. Kan Rakyat Bersuara itu 21 April. Ini ada seorang staff di iNews, Bang, aku mau konfirmasi terkait dengan undangan menjadi narasumber, apakah Bang Refli berkenan? Nah seperti biasanya saya akan mengatakan, sebentar saya tanya dulu. Oh dia menelpon saya. Oh gini, sorry mas. Tanggal 16 dia ya. Oh gini, sorry, bukan. Bahkan dia menghubungi saya itu tanggal 15, bayangkan. Acaranya 21, saya udah dihubungi tanggal 15. Bang Refli, Rismond mau nih ke RB, Rakyat Bersuara maksudnya. Bang Refli berkenankah? Saya bilang membahas soal apa? Karena Rismond hadir dan klaim kantongi SP3, dialognya akan mengarah ke sana, ditambah dengan statement JKW soal pernyataan Pak JK untuk menunjukkan ijazah. Hanya saja dari pihak Rismond mengajak gitu kan, ada orang yang saya merasa malas sebenarnya. Bang Refli bagaimana, apakah berkenan? Karena aku tahu minggu lalu Bang Refli bilang udah cukup malas dengan ya termul itulah ya, yang gak jelas background ilmunya apa tapi tiba-tiba mengatakan sesuatu itu ya. Kemudian saya tanya siapa lagi yang mau diundang? Yang sudah pasti Bang Rismond dan Bang Jagir, kan gitu ya. Kemudian dari kubu Mas Roy aku baru info Bang Refli katanya gitu. Karena aku mau tanya kesediaan Bang Refli dulu nih, karena ada titik-titik ya. Saya bilang saya lihat yang lain, siapa yang mau diundang, semua formasi lengkapnya. Maka kemudian dia sebutkan formasi lengkapnya. Saya bilang begini, sebentar saya tanya dulu kawan lain, karena ini terkait komitmen tidak melayani pihak yang tak jelas standingnya. Oke, kabarin. Saya bilang setelah berdiskusi dengan teman-teman, saya off dulu, saya bilang. Lalu saya bilang, setiap pengkhianat pencari RJ ke Jokowi selalu diberi panggung, ya saya bilang, termasuk lawyernya dan para termul, ya kan, yang setiap saat hadir di semua acara televisi. Entah kenapa bingung saya, ya. Dia bilang, ya memang jurnalistik begitu ya. Kami juga memberikan ruang pada Mas Roy dan lain sebagainya. Saya bilang, jadi media bukan sekadar kotak sampah, harus berpihak kepada kebenaran dan keadilan. Jelas-jelas pengkhianat, jelas-jelas pencari, oke, terus dikasih panggung. Nah. Itu sobat era sekalian, alasan saya kemudian tidak mau satu panggung dengan Rismond. Bagaimana mungkin orang yang kita anggap berkhianat, mengkhianati jalan perjuangan, tiba-tiba dikasih panggung besar. Dan dilayani pula oleh kita kan. Makanya para termul aja saya udah malas melayaninya sebenarnya. Saya hanya ingin melayani lawyer to lawyer. Jadi kalau misalnya di sana majukan Yakub Hasibuan, saya mau. Mengajukan ini si siapa, misalnya Rifai Kusumanegara atau Firmanto, saya mau. Tapi kalau yang dimajukan orang standingnya nggak jelas, ya debat nggak karu-karuan, tidak ada ilmu hukumnya, atau kalaupun ada ilmu hukumnya nggak jelas juga dia itu siapa, tiba-tiba mengatasnamakan sebagai kepentingan Jokowi. Kalau JK lebih jelas, ada jubir yang namanya Ucen Hamid Awaludin, itu kan jubir dari dulu, jadi sudah melekat. Kalau ini nggak, tiba-tiba ada orang mengaku relawan Jokowi, bentuk ini bentuk itu dan lain sebagainya, tiba-tiba jadi jubirnya Jokowi. Nah ini yang saya lihat harus koreksi pada medianya. Begitu sobat era sekalian ya. Coba saya bacakan komentar sobat era terkait dengan hal ini. Ini mohon maaf ya, sekali lagi saya secara prinsip saya mengatakan apa yang saya katakan tidak salah, ya kan? Karena bagi saya memang Rismond dan Jagir belok, ya kan, dari jalan lempeng yang kita buat. Tapi yang saya harus minta maaf adalah menyebabkan dia marah, karena dia lebih senior dari saya, kan. Dan kami juga sebenarnya berhubungan baik. Saya pun baru kenal Jagir
ketika dalam satu tim tersebut. Tapi cepat baiknya karena dia tadi saya katakan orangnya humble dan lain sebagainya. Walaupun lebih senior dia kadang-kadang merendahkan diri. Tapi pada malam itu rupanya kena di hati dan perasaannya ketika dibilang belok dia marah begitu ya. Bahkan kemarahannya sama Mas Roy sudah di awal-awal. Nah saya tidak tahu kalau ketemu apakah dia akan marah lagi atau tidak gitu ya. Gitu. Oke, coba saya bacakan komentar sobat era sekalian. Udah walaupun sudah beberapa hari saya kira perlu juga saya melakukan ini ya. Gas terus bang, kita tune in. Jangan mundur selangkah pun Bang Refli, gas terus bang. Apa yang digas? Jangan kendor Bang Refli, lawan terus kezoliman itu. Ini ada yang bilang baperan ya. Top Bang Refli. Semangat Bang Refli, bela kebenaran dan keadilan. Assalamualaikum Bang, the best Bang Refli. Ya, alhamdulillah ya banyak yang muji. Salam olahraga dari Bang Jagir. Ya, salam juga ya. Baru live lagi nih. Ya, saya sudah bilang kan di Rakyat Bersuara karena ngurusin soal ini konsentrasi saya ke mereka. Jadi saya terbengkalai banyak live-nya. Tapi saya sekarang berusaha mengimbangkan ini ya. Maklum aja Bang Refli, beliau punya riwayat. Aduh, oke lah. Kan orang kalau sudah terpojok tidak punya argumen ya mau main fisik, oke. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Refli, semoga sehat selalu, amin. Apalagi ya. Rismon diserang malah cengengesan, ini yang lebih senior malah temperamen. Ya itu kan karena apalah ya. Aku dukung Bang Refli. Pesan jangan jadi pengkhianat. Aku ikut berdoa semoga sehat selalu, amin amin ya. Kemudian semangat Bang. Kemudian apa lagi nih? Kalau benar Rismon menemukan penemuan baru yang diklaim sebagai indikasi ijazah Jokowi palsu, kenapa langsung memblokir teman-teman seperjuangannya dan kuasa hukumnya? Ya itulah. Karena dia kalau baru kenapa dia blokir ya? Kita diblokir semua kita. Gitu. Rismon mungkin benar adalah orang Jokowi yang memang sengaja ditanam di kasus ijazah. Semangat terus Bang Refli, jangan kasih kendor untuk membela kebenaran dan kesatuan bangsa. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Bang RH hebat penembak jitu, sekali pijit pelatuk Jamada langsung kena jantungnya. Wah kakak enggak juga ya. Saya sih sebenarnya tidak bermaksud itu, cuman penting deklarasi ke publik bahwa I'm not the mastermind, ya kan? Karena saya sedih juga ketika orang mastermind. Bahkan saya juga dibilang sosok yang berbahaya. Ada orang yang tokoh senior bilang saya sosok berbahaya ya di sekitar ini mastermind, sosok berbahaya dan lain sebagainya. Padahal kita datang dengan apa istilahnya? Dengan resiko yang tinggi sekali. Jadi orang matang, wah ini RH pengen nyari konten, Allahu Akbar. Kalau cuman konten saya duduk aja saya bisa bikin 10 konten, nggak usah saya kemana-mana ya. Karena beruntungnya karena saya juga analis, jadi saya cukup baca berita dan bikin konten, cerita sesuatu aja ya alhamdulillah yang nonton juga banyak. Jadi sebenarnya kadang-kadang orang terlalu underestimate ya kalau soal-soal begitu. Atau orang kadang-kadang masyarakat distrust society. Jadi masyarakat yang low trust society ini agak susah juga memang. Orang nggak percaya kalau orang kemudian mengerjakan sesuatu itu tanpa dibayar dan lain sebagainya. Apakah ada keuntungan yang didapatkan? Ini ada. Apa keuntungan yang paling didapat? Pengalaman, experience. Experience itu nggak bisa dibeli. Ya. Jadi kalau seorang lawyer mendapatkan experience itu juga bagus. Karena saya ini kan bukan lawyer pidana sebelumnya. Tapi karena ada experience ini, wah banyak juga hal-hal yang saya pelajari. Saya terpaksa buka KUHP, KUHP dan lain sebagainya. Sebelumnya saya lawyer hukum tata negara, tapi kan yang namanya hukum itu yang nggak bisa fragmentasi seperti itu. Karena itu interconnected, apalagi sama-sama hukum publik. Begitu ya saudara sekalian, ya mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Sekali lagi, saya tidak mengatakan hal yang salah, tetapi saya mohon maaf atas ketidaknyamanan dari perkataan saya yang saya yakini tidak salah itu. Begitu saudara sekalian. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cada.